sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup pada gambar tersebut? Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Gambar kedua, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Gambar ketiga, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensialisme. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Sahabat cerdas, ketiga contoh gambar tersebut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang rantai makanan. Lalu apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Sahabat cerdas, rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan. Padi merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai produsen. Belalang merupakan konsumen yang memakan tumbuhan, sehingga belalang disebut sebagai hewan herbivora. Katak dan ular merupakan konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya, sehingga disebut sebagai hewan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan, yang disebut sebagai hewan omnivora. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut sebagai jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya pada gambar tersebut, terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan padi. Terjadi juga persaingan antara ular dan burung elang dalam memakan tikus, katak, dan ayam. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa
jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan, loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Ayo simaklah teks berikut. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan, sehingga memengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Sekarang, kita akan mencari beberapa kosakata sulit dari teks tersebut. Kamu bisa mencari makna dari kosakata itu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Simaklah kosakata berikut beserta maknanya. Dekade artinya adalah masa 10 tahun. Eksploitasi artinya pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Ayo carilah makna dari kosakata berikut. Ekosistem laut, kekayaan hayati, terumbu karang, lingkungan, dan konservasi. Contoh membuat peta pikiran berdasarkan teks. Ayo perhatikan peta pikiran berikut. Kamu bisa membuat sebuah peta pikiran seperti contoh pada gambar. Ancaman terbesar ekosistem laut. Informasi pertama, ancaman terbesar bagi ekosistem laut adalah manusia. Informasi yang kedua, penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia yaitu eksploitasi laut secara besar-besaran. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Kata tanya apa? Contoh kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kata tanya mengapa? Contoh kalimat, mengapa ekosistem harus dijaga? Kata tanya di mana? Contoh kalimatnya, di mana ekosistem air tawar berada?
Kata tanya kapan, contoh kalimatnya, kapan terjadinya perubahan ekosistem? Kata tanya bagaimana, contoh kalimatnya, bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Dan kata tanya siapa, contoh kalimatnya, siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Ide penciptaan, gerak tari, dan properti tari. Tari merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Penciptaan gerak dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan terhadap gerak manusia, hewan, tumbuhan, atau alam. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti, busana, tata rias, dan musik yang sesuai. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tarian. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Sebagai contoh, tari kuda lumping merupakan tarian yang menggunakan properti kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu serta ditunggangi oleh seorang penari. Tarian ini menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Gerakan dalam tarian tersebut dibuat menirukan gerak kuda dalam peperangan. Properti kuda dimaknai sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan sifat pantang menyerah.